Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, khususnya Prodi D3 Elektronika. Nah, baik, di sini saya ditugaskan untuk memberikan penjelasan ya, yaitu tentang penasihat akademis, apa itu penasihat akademis ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sistem perkuliahan yang ada di UNJ. Ya, ini berikut saya share PPT-nya. Nah, di sini perkuliahan ini kan ada beban studi per semester. Nah, beban studi ini dapat diambil mahasiswa jenjang untuk diploma maupun program sarjana. Ini biasanya untuk pada tahun pertama, ini maksimal yang bisa diambil oleh mahasiswa adalah sekitar 22 SKS. Nah, beban studi yang dapat diambil pada semester berikutnya, ini akan disesuaikan dengan indeks prestasi yang diperolehnya, yaitu indeks prestasi sementara di sini. Nah, perkuliahan ini, yaitu pada beban studi per semester, berdasarkan indeks prestasi semester atau IPS, ini kalau indeks prestasinya lebih dari 3, maka dia berhak untuk 24 SKS, mengambil SKS sebanyak 24. Nah, kalau indeks prestasinya 2,5 sampai 3, yaitu 20 SKS. Nah, untuk 2 sampai 2,49 ini adalah 18 SKS. Kalau di bawah itu adalah 15 SKS. Nah, tapi biasanya kalau untuk Prodi D3, biasanya sudah ada paketan SKS di sini per semester. Biasanya itu 20 SKS per semesternya di sini. Nah, sedangkan ketentuan satuan kredit semester atau SKS, ini kita singkat sebagai SKS, ini adalah takaran waktu kegiatan belajar, yaitu yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran, yaitu melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, yaitu terutama dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Nah, satu SKS itu adalah setara dengan 170 menit. Nah, kegiatan belajar per minggu, per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot adalah 1 SKS. Sementara merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif itu adalah 16 minggu di sini. Nah, sedangkan rincian waktu kegiatan satu satuan SKS ini, yaitu dalam bentuk pembelajaran, jadi ada kuliah, responsi, dan tutorial di sini ya. Nah, di sini ada kegiatan belajar dengan tatap muka, yaitu selama 50 menit per minggu per semester. Kemudian ada lagi kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur, yaitu 60 menit per minggu per semester. Kemudian ada kegiatan belajar mandiri, itu 60 menit per minggu per semester. Dengan jumlah adalah 170 menit. Nah, kemudian ada lagi umpamanya seminar dan bentuk pembelajaran yang sejenis, umpamanya kegiatan belajar tatap muka, yaitu 100 menit per minggu per semester. Kemudian ada kegiatan belajar mandiri 70, dengan jumlah adalah 170 menit per minggu per semester. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran praktikum, ya, atau praktek, bengkel atau sejenisnya gitu ya, atau penelitian, pengabdian masyarakat, ya dalam bentuk pembelajaran lain yang setara, ini adalah 170 menit per minggu per semester. Nah, yang ketiga adalah masa perkuliahan. Nah, perkuliahan ini berlangsung pada semester ganjil dan genap dengan jumlah pertemuan tatap muka disesuaikan dengan bobot SKS. Jadwal perkuliahan setiap semester ini diatur dalam ketentuan tersendiri. Nah, untuk memudahkan pendataan semester, perkuliahan diberi nama berdasarkan semester awal berdirinya UNJ, yaitu dengan umpamanya seperti semester 109, ya ini semester ganjil, kemudian 110 merupakan semester genap. Nah, sekarang ini yang sedang berjalan adalah semester 113, yaitu semester ganjil di sini. Nah, rincian waktu kegiatan perkuliahan ya, di sini ada bobot SKS, jumlah pertemuan semester, lama waktu menit pertemuan per minggu per semester, nah, kemudian dengan masa ujian ya, seperti ini. Jadi bobot SKS 2, jumlah pertemuan 16, lama waktunya 100 menit per pertemuan per minggu per semester, dengan 2 kali UTS, 2 kali ya, yaitu UTS dan UAS.
Begitu juga dengan kalau bobot SKS 3, ya jumlah pertemuan per semester ada 24, ya dengan lama waktunya 100 menit per pertemuan per minggu per semester. Ini dan 2 kali UTS dan UAS. Nah, kemudian untuk kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan, ini dosen bukan hanya mahasiswa yang diabsen, tapi juga dosen juga diabsen di sini. Nah, dosen berkewajiban melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari ketentuan masa perkuliahan dan menggantikan sisa perkuliahan 20% dengan tugas-tugas yang setara di sini. Jadi di sini ya perkuliahannya minimal 80%, ya. Nah, kehadiran mahasiswa minimal juga 80%. Apabila kehadiran lebih kecil dari 80%, ini ada konsekuensinya. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester di sini. Ya, jadi hati-hati dengan absensi ini. Ya, Anda harus minimal 80% kehadiran. Ya. Kemudian untuk praktikum merupakan salah satu metode pembelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari mahasiswa. Tidak semua mata kuliah mengandung praktikum. Ya. Nah, kalau di masa pandemi ini, nah kita praktikumnya ini ya nanti kita sesuaikan dengan menggunakan sistem simulasi. Jadi kalau mata kuliah saya nanti ada menggunakan simulasi di situ, ya sebagai ganti dari praktikum di situ. Nah, kemudian pelaksanaan praktikum diselenggarakan di dalam laboratorium, studio, workshop maupun di luar laboratorium. Ya, workshop tergantung jenis praktikumnya. Ini kalau kondisi normal ya. Sekarang kan kondisi tidak normal, maka di sini melalui daring ya, yaitu nanti kita gunakan simulasi nanti seperti itu. Adapun tata tertib mengikuti perkuliahan, nah, mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, berpakaian rapi, sopan, bersepatu dan tidak berkaos oblong ya. Jadi nanti kalau Anda masuk ya kuliah, Anda menggunakan kaos oblong, Anda tidak diperkenankan akan masuk ke kelas. Jadi Anda mesti berpakaian rapi dulu, baru Anda bisa diperkenankan masuk ke dalam kelas. Nah, ini ketentuannya sudah ada di sini. Nah, kemudian untuk praktikum mahasiswa harus menggunakan pakaian praktikum yang sesuai dengan jenis praktikumnya. Nah, ini mungkin ada beberapa prodi menggunakan ini. Kalau di D3 mungkin tidak usah menggunakan jas praktikum ini atau pakaian praktikum ini. Adapun ujian mata kuliah dilakukan untuk mengukur pencapaian pembelajaran mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk nilai hasil belajar. Ujian tersebut dilaksanakan dosen yang bersangkutan meliputi UTS, UAS, yaitu ujian tugas akhir dilaksanakan prodi dengan membentuk panitia dan tim penguji di bawah pengawasan fakultas di sini. Nah, adapun setelah itu ada laporan hasil studi ya. Laporan hasil studi ini per semester diberikan dalam bentuk biasanya adalah kartu hasil studi atau KAS. Nah, di sini akan dicantumkan nilai setiap mata kuliah, kemudian ada indeks prestasi semester, kemudian ada indeks prestasi kumulatif, dan peringatan jika ada masalah akademik di sini. Ya. Nah, adapun beban dan lama studi, mahasiswa dinyatakan lulus dari UNJ apabila mereka telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib yang dipersyaratkan oleh program studi bersangkutan dengan rincian seperti dalam tabel di bawah, yaitu jumlah SKS yang harus ditempuh bagi mahasiswa, ahli program, dan program pengalaman kerja, dan hasil belajar. Nah, ini ditentukan oleh masing-masing program studi, dan itu wakil dekan bidang akademik, serta dilaporkan kepada BAK. Nah, berikut adalah tabel dari masa studi setiap jenjang pendidikan. Nah, kalau kita lihat, ini untuk program Diploma 3 atau D3 ini, beban studi paling sedikit adalah 110 SKS dengan lama studi maksimal adalah 10 semester, ya. Jadi Anda jangan berlama-lama, ya, karena ini lama studi maksimal 10 semester. Nah, sarjana ini beban studinya yaitu 144 SKS, yaitu dengan lama studi maksimal 14 semester. Kemudian profesi, magister, dan doktor sini. Ya. Nah, adapun sistem penilaian ya, yaitu prinsip dan teknik penilaian, di sini dilandaskan pada prinsip edukatif, otentik, objektif,
akuntabel, dan transparan. Ya, jadi sistem penilaian adalah berdasarkan objektif, ya, dan akuntabel dan transparan di sini. Nah, penilaian penguasaan pengetahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Nah, sedangkan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Nah, penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Nah, berikutnya adalah prinsip dan teknik penilaian. Nah, pada perkuliahan, mahasiswa mendapat nilai hasil belajar yang diberikan berdasarkan nilai ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester. Nah, ataupun juga tugas terstruktur dari dosen, ataupun juga berupa nilai praktikum. Ya, ini terintegrasi dengan perkuliahan dan juga kehadiran. Nah, bobot masing-masing komponen ini akan ditetapkan oleh dosen berdasarkan bobot tugas di sini. Nah, sistem penilaian di sini yaitu kriteria penilaian, pemberian nilai hasil studi mahasiswa, program sarjana dan diploma didasarkan atas kriteria tabel di bawah ini, ya, yaitu kriteria penilaian untuk tingkat penguasaan. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai atau antara 86 sampai dengan 100, ini Anda mendapatkan predikat nilai A dengan bobot adalah 4 di sini. Nah, kalau nilai Anda antara 81 sampai 85, maka Anda akan mendapatkan nilai yaitu A- di sini dengan bobot yaitu 3,7. Sedangkan untuk tingkat penguasa atau nilai antara 75 sampai 80, maka nilainya adalah B+, dan seterusnya di sini. Adapun batas nilai kelulusan ya untuk program diploma maupun sarjana suatu mata kuliah, ini Anda dianggap lulus apabila mempunyai nilai minimal adalah C. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari C dianggap tidak lulus, meskipun dia dapat C-. Ya, jadi Anda dianggap mengulang lagi untuk berikutnya. Ya. Nah, sedangkan sistem penilaian untuk perhitungan nilai IPK, ya indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi semester, dihitung setiap semester dengan menggunakan rumus yaitu IPK sama dengan jumlah dari XI, yaitu beban SKS suatu mata kuliah, kalikan dengan YI di sini, ya, yaitu nilai prestasi belajar dan mata kuliah tertentu dibagi dengan penjumlahan dari beban SKS suatu mata kuliah tertentu di sini. Ya. Nah, yang keenam yaitu indeks prestasi kumulatif minimal. Nah, indeks prestasi kumulatif minimal atau IPKM ini yaitu 2 di sini. Mahasiswa yang mempunyai nilai IPK di bawah 2, dia akan diberikan surat peringatan, yaitu peringatan pertama ya dari BAK di sini. Ya. Nah, yang ketujuh adalah predikat kelulusan. Nah, lulusan untuk jenjang diploma dan sarjana diberi predikat kelulusan yudisium sesuai dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai. Nah, mahasiswa jenjang sarjana berhak mendapatkan predikat yudisium pujian, itu kan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, itu maksimal sama dengan jumlah semester yang dirancang oleh program studi. Nah, adapun kriteria yudisium, program diploma dan sarjana, ini ada rentang IPK-nya di sini. Ya, apabila rentang IPK antara 2 sampai 2,75 ya. Nah, ini yang jelas ini di bawah memuaskan ya atau kurang di sini. Nah, 2,76 sampai 3 ini memuaskan. Kalau IPK Anda antara 2,7 sampai 3 ini memuaskan. Kalau IPK-nya 3 sampai 3,5 ini sangat memuaskan. Nah, apalagi kalau Anda mempunyai IPK 3,5 sampai dengan 4. Ini mendapatkan nilai pujian. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan men-share tentang tugas dari penasihat akademis ya. Nah, apa itu? Apa dan siapa penasihat akademik ini? Ya, penasihat akademik ini adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing kelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa. Jadi, penasihat akademis ini ditunjuk oleh prodi yang bersangkutan untuk membimbing mahasiswa supaya belajarnya lebih efisien. Seperti itu. Nah, adapun syarat dosen untuk membimbing, yaitu pertama adalah memiliki pengetahuan yang dalam tentang skala untuk
tentang segala ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman akademik UNJ dan kebijakan akademik lainnya. Jadi dosen tersebut dia mengerti tentang buku pedoman akademik, paham tentang buku pedoman akademik. Nah, yang kedua adalah memiliki pengetahuan tentang kemahasiswaan, yaitu masalah-masalah yang dihadapi, latar belakang sosial ekonomi, dan budaya serta perkembangan studinya. Kita tahu mahasiswa kan ini dari latar belakang sosial yang berbeda, ya, dan juga serta perkembangan studinya di sini. Nah, yang ketiga adalah memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menjalin hubungan yang harmonis antara penasihat akademis dengan mahasiswa bimbingannya. Nah, yang keempat, memiliki keterampilan untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, serta mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. Ya, jadi Anda di sini belajar di perguruan tinggi akan sangat berbeda dengan Anda belajar di jenjang sekolah menengah atas di sini, ya. Nah, yang kelima adalah memiliki sikap dan perilaku sebagai penasihat akademis, ya, yang baik dan diwujudkan dalam kepenasihatan antara lain yaitu kesediaan dan keikhlasan menerima kehadiran mahasiswa bimbingannya, ya. Kemudian penghargaan yang wajar atas diri pribadi mahasiswa, kemudian kesungguhan dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepenasihatan, kemudian yang keempat, keteguhan dalam menyimpan hal yang bersifat rahasia bagi diri pribadi mahasiswa, ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa kan juga selain urusan akademik juga kadang-kadang ada urusan keluarga di situ, ya. Nah, jadi ya sebagai penasihat akademis ya dosen tetap harus bisa mendengarkan keluhan dari mahasiswa tersebut seperti itu dan mencari way out-nya atau jalan keluar dari situ. Nah, yang ini adalah kepekaan dalam menangkap atau menerima keadaan mahasiswa beserta masalah-masalah yang dihadapinya, ya. Seperti tadi ada masalah akademik atau masalah keluarga atau apa di sini, ya. Yang sifatnya adalah membantu mahasiswa tersebut. Nah, kemudian berikut adalah ketelitian, kecermatan, dan kearifan dalam mengambil keputusan, ya, dan bertindak bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambilnya, terutama yang menyangkut nasib mahasiswa bimbingannya, yaitu jumlah kredit, yudisium, dan akrab, empati, dan penuh perhatian terhadap mahasiswa bimbingannya. Nah, peran dosen penasihat akademis yaitu sebagai narasumber, yaitu terutama sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di UNJ. Nah, kemudian yang kedua, membimbing atau sebagai pendamping, yakni memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan studinya, yaitu melaksanakan program studi tersebut, supaya cepat selesai. Ya. Nah, yang ketiga adalah sebagai penasihat, yaitu memberikan pengarahan dan saran-saran atau nasihat kepada mahasiswa dalam menanggulangi problem belajarnya. Ya, biasanya kan ada peralihan dari SMA ke menjadi mahasiswa. Nah, itu kan memerlukan adaptasi yang baru di sini, ya, terutama dalam sistem belajarnya di sini. Nah, yang keempat adalah sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan dan membangkitkan semangat dalam rangka mengembangkan potensi-potensi pribadi mahasiswa. Sedangkan yang kelima sebagai model, yakni memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik yang profesional. Nah, PA sebagai narasumber di sini yang pertama adalah memberikan informasi tentang tata budaya kehidupan dan kebiasaan belajar di lingkungan kampus yang jelas akan berbeda dengan kehidupan Anda belajar di sekolah menengah atas di situ, ya. Nah, yang kedua memberikan informasi tentang sarana dan prasarana belajar yang dapat dimanfaatkan, terutama yang tersedia di lingkungan kampus ya, seperti perpustakaan ya dan sebagainya di situ. Nah, yang ketiga memberikan informasi tentang pengalaman-pengalaman belajar kepada mahasiswa, baik yang positif maupun yang negatif, agar mereka dapat mengantisipasi jika tersebut menimpa diri mereka. Ya. Nah, PA sebagai pembimbing di sini yang pertama dia membantu mahasiswa, yaitu dalam merencanakan, menyusun rencana studi, baik yang menyeluruh maupun per semester, sesuai dengan minat, kemampuan, dan tata aturan yang berlaku. Nah, yang kedua adalah mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar mahasiswa pada setiap akhir semester dan pada akhir masa studinya. Kemudian menetapkan beban studi semester, mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian memonitor, memberikan persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa, ya, KRS yang bersangkutan. Kemudian memberikan persetujuan terhadap
Kemudian transkrip nilai untuk proses yudisium mahasiswa bimbingannya. Ini bertanggung jawab atas kebenaran KRS dan KS mahasiswa bimbingannya. Nah, sebagai penasihat, yaitu membantu mahasiswa dalam menghadapi masalah belajar yang dihadapinya. Kemudian membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. Nah, yang ketiga, membina mahasiswa dalam mengembangkan sikap profesional pendidik sesuai dengan kode etik dosen. Nah, yang keempat, membina mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu bermoral Pancasila. Dan memberi rekomendasi tentang perkembangan dan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa apabila diperlukan. Nah, kemudian sebagai motivator, yang pertama mendorong mahasiswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi internal yang dimilikinya. Kemudian dosen akan memberikan saran dan anjuran kepada mahasiswa bimbingannya untuk memanfaatkan sarana dan prasarana belajar yang tersedia. Kemudian menunjukkan jalan bagi upaya pengembangan minat dan potensi diri mahasiswa. Nah, sebagai model, dosen itu akan melaksanakan fungsi dan tugas kepanasihatan serta fungsi dan tugas dosen sebaik-baiknya, yaitu mengutamakan kepentingan mahasiswa daripada kepentingan pribadinya. Nah, yang ketiga, mematuhi norma dan kode etik sebagai pendidik dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak. Adapun langkah-langkah konsultasi dengan penasihat akademik, ya, yang Anda harus tahu di sini, ya, yaitu tentang perencanaan studi. Pertama adalah mahasiswa melihat jadwal mata kuliah dan jumlah SKS yang disediakan di program studi sesuai dengan kontrak, ya. Nah, yang kedua adalah mengusulkan mata kuliah dan jumlah SKS yang akan diambil dan menuliskan pada kartu rencana studi atau KRS yang manual sini. Kemudian berikutnya mendiskusikan perencanaan pada poin 1 dan 2 dengan penasihat akademis di sini, ya. Nah, nanti penasihat akademis akan menandatanganinya di sini, ya. Nah, yang keempat adalah menyepakati perencanaan perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen penasihat akademis. Nah, yang kelima, mahasiswa yang menginput perencanaan studi pada format KRS secara online ke Siakat, ya. Nah, dosen PA ini memberikan persetujuan terhadap KRS yang telah diinput mahasiswa secara online di Siakat. Nah, yang ketujuh, bila ada perubahan perencanaan mata kuliah yang diambil, maka mahasiswa harus melaporkan kembali, ya, pada penasihat akademis dan PA akan mengulang pada poin ke-6 di situ. Nah, pada pelaksanaan studi, ya, ini dosen penasihat akademis akan memonitor kemajuan akademik dan perkuliahan mahasiswanya, baik melalui tatap muka ataupun melalui Siakat. Nah, dosen penasihat akademis dianjurkan mengadakan pertemuan terjadwal dengan mahasiswanya, ya, berkala minimal 1 kali dalam 1 semester di sini, ya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap beban yang harus diambil sesuai dengan kontrak, yang memberikan saran-saran serta pelaksanaan perkuliahan. Nah, kemudian mahasiswa berkonsultasi dengan PA selama proses pelaksanaan studi, sehingga permasalahan yang timbul dapat segera diatasi. Nah, berikut adalah akhir studi di tiap semester. Nah, pada setiap akhir semester, mahasiswa melaporkan hasil studinya melalui format KS. Nah, nanti akan di-print melalui Siakat di sini. Nah, dosen PA ini mencatat KS dan perkembangan setiap mahasiswa pada kartu monitoring setiap semester. Yaitu mahasiswa mengusulkan atau dosen penasihat akademis memberikan saran untuk pengambilan mata kuliah pada semester berikutnya, sesuai dengan IPK yang diperoleh pada semester sebelumnya. Nah, dosen PA ini melakukan evaluasi jumlah mata kuliah, jumlah SKS yang sudah diambil, ataupun yang belum diambil oleh mahasiswa, dan mencocokkan dengan kontrak mata kuliah sesuai ketentuan di program studi. Nah, setelah itu akhir penyelesaian studi, yaitu menjelang penyelesaian studi, baik mahasiswa maupun dosen, harus memeriksa DAS, yaitu daftar hasil studi, dan membandingkannya dengan kontrak mata kuliah, guna menghindari adanya mata kuliah yang belum diambil mahasiswa atau tercantum 2 kali atau lebih. Ya, karena ini sangat penting, ya, untuk kelulusan Anda nanti di sini. Dan sampai sudah terakhir, ya, terus ada mata kuliah yang belum Anda ambil di sini, ya. Nah, yang kedua adalah jika ada mata kuliah yang tercantum 2 kali atau lebih karena ada revisi nilai, maka dosen PA harus memberikan tanda parah pada mata kuliah yang akan dihapus, ya. Nah, yang ketiga, pada proses penyelesaian studi, pemberkasan untuk wisuda, dosen PA wajib menandatangani DHS final yang dimiliki mahasiswa. Nah, demikian penjelasan saya tentang penasihat akademis, ya. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.